Veda Ega Pratama kembali membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pembalap pendatang baru di Moto3 2026. Di Sachsenring, Jerman, rider muda Indonesia itu berhasil mengalahkan dua pembalap kuat Ion Credit MT Helmets MSI, Hakim Danish dan Ryusei Yamanaka. Menariknya, meski sama-sama kalah dari Veda, respons keduanya justru sangat berbeda. Yamanaka memilih bersyukur karena merasa performanya kembali, sementara Danish mengaku kecewa berat dengan hasil tersebut. Lalu apa sebenarnya yang terjadi sepanjang balapan? Dan mengapa Veda kini disebut sebagai pembalap Indonesia paling menjanjikan dalam sejarah Grand Prix? Simak ulasan lengkapnya. Moto3 Jerman 2026 menghadirkan persaingan ketat sejak lampu start dipadamkan. Salah satu duel yang paling menarik perhatian terjadi di kelompok kedua, ketika Veda Ega Pratama harus menghadapi dua pembalap Ion Credit MT Helmets MSI, yakni Hakim Danish dan Ryusei Yamanaka. Ketiganya beberapa kali saling menyalip di lintasan yang terkenal sempit dan penuh tikungan teknis tersebut. Pada beberapa lap, Danish maupun Yamanaka bahkan sempat berada di depan Veda. Namun pembalap Honda Tim Asia itu tetap tenang menjaga ritme balapan sambil menunggu momen terbaik untuk melakukan serangan menjelang garis finish. Memasuki lap-lap terakhir, Veda mulai menunjukkan kecepatannya. Dengan manajemen ban dan ritme balap yang konsisten, pembalap asal Gunung Kidul itu mampu mengambil alih posisi terdepan di rombongan kedua. Saat bendera finish dikibarkan, Veda berhasil mengamankan posisi ke-8. Hasil tersebut membuatnya unggul 0,117 detik atas Ryusei Yamanaka yang finish ke-9. Sementara Hakim Danish harus puas berada di posisi ke-12 dengan selisih hampir 1 detik dari Veda. Meski tidak naik podium, finish ke-8 menjadi tambahan poin yang sangat penting bagi perjalanan musim debut pembalap Indonesia tersebut. Berbeda dari yang diperkirakan banyak orang, Ryusei Yamanaka justru menyambut hasil balapan dengan penuh rasa syukur. Musim 2026 memang tidak berjalan mudah bagi pembalap Jepang itu. Setelah mampu meraih 2 podium pada musim sebelumnya, performanya justru menurun cukup drastis. Sebelum IP Jerman, hasil terbaiknya hanyalah finish ke-11 di Perancis. Karena itu, finish di posisi ke-9 menjadi pencapaian terbaiknya musim ini. Yamanaka mengaku akhirnya kembali merasakan kepercayaan diri saat mengendarai motor. Ia berharap jeda musim panas menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi paruh kedua kompetisi. Situasi berbeda dialami Hakim Danish. Pembalap Malaysia itu terlihat kurang puas dengan hasil yang diperolehnya. Setelah dalam beberapa seri terakhir berhasil meraih podium bahkan kemenangan pertamanya di Moto3, Danish datang ke Sachsenring dengan ekspektasi tinggi. Sayangnya sepanjang akhir pekan ia mengaku mengalami masalah teknis pada motornya. Danish merasakan getaran yang cukup kuat setiap kali memasuki tikungan sehingga membuatnya kesulitan mempertahankan kecepatan. Meski tim terus bekerja mencari solusi, masalah tersebut belum sepenuhnya teratasi hingga balapan selesai. Akibatnya, ia harus puas finish di luar 10 besar. Keberhasilan Veda finish di depan Danish dan Yamanaka bukan hanya soal kecepatan motor. Salah satu faktor terbesarnya adalah mental bertanding. Pembalap berusia 17 tahun itu tampil sangat tenang meski harus bertarung melawan pembalap-pembalap yang lebih berpengalaman. Veda tidak memaksakan serangan sejak awal balapan. Ia memilih membaca situasi, menjaga ban, dan menunggu peluang terbaik. Strategi tersebut terbukti efektif. Ketika lawan mulai kehilangan ritme, Veda justru mampu meningkatkan kecepatannya. Pendekatan yang matang seperti ini menjadi tanda bahwa kematangan balapnya berkembang jauh lebih cepat dari usianya. Banyak pengamat sebelumnya memperkirakan Veda membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi di Moto3. Namun kenyataannya, musim debutnya justru melampaui berbagai prediksi. Sejak awal musim, Veda terus menunjukkan perkembangan signifikan dari satu seri ke seri berikutnya. Ia tidak hanya mampu mencetak poin, tetapi juga beberapa kali bersaing di rombongan depan.
Konsistensi tersebut membuat namanya mulai diperhitungkan oleh tim-tim lain di paddock Moto3. Bagi pembalap yang baru pertama kali tampil penuh di Grand Prix, pencapaian seperti ini merupakan modal yang sangat berharga untuk masa depan karirnya. Prestasi Veda terasa semakin spesial jika melihat perjalanan panjang balap motor Indonesia di Grand Prix. Selama bertahun-tahun, sekadar tampil di kejuaraan dunia sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Poin pertama Indonesia diraih Doni Tata Pradita pada YIP Cina 2008. Setelah itu, butuh waktu sangat lama hingga Mario Suryo Aji mulai menghadirkan hasil-hasil yang lebih kompetitif. Kini Veda membawa standar baru. Ia berhasil menghadirkan podium pertama Indonesia di Moto3 dan terus bersaing di papan atas klasemen. Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah balap motor nasional. Kehebatan Veda musim ini tidak hanya diukur dari satu podium. Yang paling menonjol adalah konsistensinya. Hampir setiap akhir pekan balapan, ia mampu mengumpulkan poin penting. Konsistensi inilah yang membuat total poinnya terus meningkat hingga mencapai 90 poin pada pertengahan musim. Dengan jumlah tersebut, Veda bertengger di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Angka itu menjadi pencapaian luar biasa bagi pembalap Indonesia. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, perkembangan Veda menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap berbakat, tetapi juga mampu menjaga performa sepanjang musim. Salah satu karakter yang paling menonjol dari Veda adalah semangat juangnya. Dalam berbagai balapan musim ini, ia beberapa kali mengalami kesulitan, baik karena start yang kurang ideal maupun persaingan yang sangat ketat. Namun Veda hampir selalu mampu bangkit dan memperbaiki posisinya. Mental pantang menyerah inilah yang membuat banyak pengamat mulai memberikan perhatian khusus kepadanya. Meski usianya masih sangat muda, Veda menunjukkan keberanian mengambil keputusan saat bertarung di lintasan. Kombinasi keberanian, ketenangan, dan kerja keras menjadi fondasi penting bagi perkembangan karirnya di masa depan. Memasuki paruh kedua musim, persaingan Moto3 dipastikan semakin menarik. Selisih poin antar pembalap papan atas masih cukup terbuka sehingga setiap seri akan sangat menentukan posisi klasemen. Veda Ega Pratama memiliki peluang besar mempertahankan posisinya bahkan naik lebih tinggi apabila mampu menjaga konsistensi. Di sisi lain, Hakim Danish tentu berambisi kembali ke jalur podium, sementara Ryusei Yamanaka berharap kebangkitan di Sachsenring menjadi awal performa yang lebih baik. Ketiga pembalap muda Asia tersebut diprediksi akan kembali menghadirkan duel seru pada seri-seri berikutnya hingga akhir musim nanti. Apa yang dilakukan Veda musim ini membawa harapan baru bagi dunia balap Indonesia. Untuk pertama kalinya, publik tidak hanya berharap seorang pembalap mampu mencetak poin, tetapi juga bersaing secara konsisten dengan para kandidat juara dunia. Usianya yang baru 17 tahun membuat peluang berkembang masih sangat besar. Jika mampu mempertahankan performa dan terus meningkatkan kemampuan bersama Honda Tim Asia, bukan tidak mungkin Veda akan melangkah ke kelas yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Kini, setiap balapannya selalu dinantikan karena ia membawa mimpi baru bagi Indonesia di panggung Grand Prix. Kemenangan kecil atas Hakim Danish dan Ryusei Yamanaka mungkin hanya tercatat sebagai hasil finish ke-8 di Sachsenring. Namun di balik itu, ada pesan besar bahwa Veda Ega Pratama terus berkembang menjadi salah satu pembalap muda paling menjanjikan di Moto3. Konsistensi, mental bertanding, dan semangat juangnya membuat optimisme publik Indonesia semakin tinggi. Menarik untuk menantikan bagaimana performanya setelah jeda musim panas ketika Moto3 kembali beraksi di Silverstone. Menurut kalian, mampukah Veda kembali finish di 5 besar atau bahkan meraih podium lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru dunia balap.